Saudara, masih bersama kami di Kompas Pagi. Di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, masih ditemukan warga yang abai protokol kesehatan. Puluhan orang terjaring razia masker di Tanah Abang. Satpol PP Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat menggelar razia protokol kesehatan di Blok G, Pasar Tanah Abang pada Senin kemarin. Selama 1 jam operasi, 27 orang terjaring razia karena melanggar aturan memakai masker. Para pelanggar ditindak dengan pemberian sanksi denda atau sanksi sosial. Pagi hari ini, saudara, kami ajak Anda untuk melihat bagaimana penerapan protokol kesehatan di tengah dilanjutkannya pembatasan kegiatan masyarakat di DKI Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Agi Kurniasandi di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Agi, selamat pagi. Pemberlakuan atau pembatasan kegiatan masyarakat ini diperpanjang oleh pemerintah DKI Jakarta. Lantas penerapannya seperti apa di Stasiun Tanah Abang tempat Anda melaporkan pagi hari ini? Ada yang berbeda kah? Selamat pagi Nilu dan juga saudara. Jika ditanya ada berbeda atau tidaknya penerapan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini, dilihat tidak ada pembedanya Nilu dan juga saudara. Karena juga tadi pantau dari sejak pagi sampai dengan saat ini juga tidak ada pembeda ataupun dari petugasnya pun yang diturunkan, baik itu dari TNI Polri maupun dari petugas keamanan yang diturunkan dari stasiun juga masih sama, tidak ada pembedanya. Selain itu juga dari jumlah penumpang ataupun dari jumlah calon pengguna KRL juga masih sama. Namun jika dilihat memang lebih sepi dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Ini sudah memasuki jam kerja ataupun jam sibuk kerja, ini juga terpantau di Stasiun Tanah Abang tidak terlalu ramai dibandingkan dengan hari biasanya. Baik itu dari penumpang yang akan datang dari Bogor untuk menuju ke Jakarta ataupun sebaliknya juga masih terlihat sepi. Jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, dari data yang kami dapatkan dari Humas PT KAI ataupun KRL Komuter Lain ini mengatakan bahwa sebenarnya pada saat pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini ada peningkatan jumlah pengguna KRL, yakni sebanyak 3% dibandingkan dengan hari sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Anda Perubah ini mengatakan bahwa pengguna KRL ataupun Komuter Lain ini mencatat ada 168.114 orang. Biasanya ini terjadi hanya mencapai 162.865 orang. Ini menunjukkan Niluh dan saudara masih adanya kegiatan aktivitas dari masyarakat yang memang menggunakan KRL ataupun melakukan kegiatan di luar rumah. Padahal tujuan dari PPKM ini sendiri ialah untuk menekan bagaimana aktivitas dari masyarakat ini agar tidak melakukan kegiatan di luar rumah ataupun untuk mengakhiri kegiatan-kegiatan lainnya. Karena dalam PPKM ini juga dijelaskan bahwa untuk para pegawai, perusahaan ini hanya memberlakukan 25% saja bagi pegawainya untuk melakukan kegiatan di kantor ataupun di perusahaannya masing-masing. Sisanya 75% ini mereka harus melakukan work from home ataupun bekerja di rumah. Selain itu juga dalam PPKM juga ditegaskan bahwa untuk para siswa ataupun para siswa ini hanya diperbolehkan untuk belajar selama dalam jaringan ataupun secara online 100%. Jadi jika kita lihat dari aturan-aturan tersebut, seharusnya jam-jam saat ini juga tidak terlalu banyak para pegawai ataupun para siswa yang akan melakukan aktivitasnya karena sudah dibatasi oleh pemerintah. Selain itu juga sebenarnya ada beberapa antisipasi ataupun telah pembelakuan yang telah ditetapkan oleh pihak dari Komuter Lain Indonesia. Ini mengatakan bahwa sebenarnya dalam mendukung PPKM ini juga dari pihak KRL telah menerapkan aturan tambahan, di mana salah satunya ialah penerapan jam operasional. Biasanya jam operasional ini mulai dari pukul 4 pagi sampai dengan pukul 12 malam. Namun karena adanya pemberlakuan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga ada penerapan PSBB yang diperpanjang oleh Gubernur DKI Jakarta ini juga sampai dengan 8 Februari 2021, sehingga jam operasional diubah mulai dari pukul 4 pagi sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Diharapkan juga dengan diadanya jam operasional yang dirubah ataupun dipersingkat ini dapat meminimalisir kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para calon penumpang ataupun penumpang KRL yang melakukan kegiatannya di luar rumah. Selain itu juga ada beberapa hal lainnya, yakni tentang bagaimana untuk penggunaan operasional KRL-nya sendiri. Biasanya ada lebih dari dengan mengoperasikan 964 perjalanan per harinya. Nih loh. Kemudian masyarakat sendiri bagaimana, Agi, tanggapannya dengan perpanjangan PPKM ini? Apakah mereka cenderung menyetujui hal ini atau seperti apa?
Kalau tadi saya mencoba untuk bertanya ke beberapa penumpang ataupun pengguna KRL ini mengatakan bahwa sebenarnya mereka juga sebagian ada yang tahu tentang PPKM ini, pembatasan kegiatan masyarakat, sebagian juga ada yang tidak tahu mengenai dengan PPKM ini, yang mereka tahu hanya PSBB. Kemudian tadi juga sempat kami tanya ke beberapa penumpang juga apakah setuju dengan adanya pembatasan ini. Kebanyakan juga mengungkapkan setuju karena dengan adanya pembatasan ini mereka juga akan membatasi kegiatan-kegiatan mereka di luar rumah ataupun kegiatan-kegiatan memang sebenarnya tidak penting untuk dilakukan di luar rumah demi mengatasi penularan COVID-19. Namun ya tentu juga di luar saudara, jika memang adanya PPKM ini juga adanya PSBB yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta, ini sebenarnya harus didukung oleh kesadaran masyarakat. Jika masyarakatnya juga sadar akan pentingnya PPKM ini, pentingnya PSBB ini, tentu ini akan saling bersinambungan ataupun saling mendukung bagaimana untuk menurunkan angka kasus positif COVID-19 khususnya di Indonesia. Karena alasan mengapa PPKM ini dilakukan kembali, karena menurut Presiden sendiri belum ada hasil optimal dengan adanya PPKM ataupun PSBB ini, karena angka kasus COVID-19 ini masih belum turun. Hanya 2 provinsi saja yang dinyatakan turun, yakni adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Provinsi Banten. Sedangkan DKI Jakarta ini masih mengalami peningkatan, bahkan beberapa hari sebelumnya juga telah memecahkan rekor dengan jumlah kasus tertinggi. Diharapkan Niluh dan juga saudara dengan adanya pemberlakuan PPKM ini sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 ini tentu bisa diharapkan ataupun menghasilkan hasil yang optimal di mana jumlah kasus COVID-19 di DKI Jakarta dan juga beberapa provinsi lainnya ini bisa menurun. Niluh. Baik, saat ini tentu saja apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menekan angka COVID-19 perlu dukungan penuh dari masyarakat untuk tetap disiplin akan protokol kesehatan dan juga disiplin untuk tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Agi Kurnia Sandi langsung dari Stasiun Tanah Abang, Jakarta.